Ini malah yang punya usaha dengan yang udah mapan lah, dengan kotor aja 7 juta rupiah. Mungkin bersihnya bisa sampai 4 jutaan lah. Kok bisa sampai melepaskan begitu saja, malah milih pabrik gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga yang nonton video ini diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Di video kali ini saya akan berbincang-bincang bersama sahabat saya Mas Aris. Ya, dengan saya Aris. Dia akan menceritakan pengalaman setelah dia bekerja di Korea Selatan, melakukan beberapa bisnis dan mengalami kegagalan lah. Semoga kegagalan itu bisa menjadi pelajaran buat kita semua agar kita tidak melakukannya. Langsung saja kita tanya-tanya kepada Mas Aris. Mas Aris, Iya. pas pertama kali bekerja di Korea Selatan itu tahun berapa? Pertama kali bekerja di Korea Selatan, masuk Korea itu sekitar tahun 2012. 2012 dan habis kontraknya? Habis kontrak itu pulang ke Indonesia teh 2000, kalau nggak salah 2016. 2016. Setelah itu basic di Korea masih berapa itu? Kalau misalkan masalah basic yang 2012 teh, kira-kira waktu itu di tahun 2012 itu sekitar 8.000 sekian lah. 8.000 sekian, berarti Masih minim banget ya. Minim 7.000, berarti? 8.000. berarti sekitar gajinya 10 jutaan. Ya 10 jutaan basicnya. Gaji minimumnya 10 jutaan teman-teman. Yang setelah itu habis kontrak kan 2000 berapa itu? 2016. 2016 kan habis kontrak. Itu basicnya sekitar 12-an ya. Ya benar 12. 12 Enggak berarti. naik lah. 2012 kan masih minim banget. 2016 itu saya baru datang di sini teman-teman. Berarti itu basicnya sekitar 15 jutaan. Setelah pulang dari Korea, pertama kali yang Mas Haris lakukan itu apa? Kalau pertama kali sebelum ke Indonesia saya pulang, sebenarnya sudah melakukan bisnis ya di Indonesia. Oh, iya. Yang diurus sama istri saya. Iya. Dari sini saya pantau gitu, maksudnya di bisnis yang dilakukan di Indonesia diurus sama istri saya. Itu bisnis apa itu? Masalah ini bisnis apa ini, jual beli alat tulis kantor kayak gitu, kayak fotokopi. ATK berarti. Ya, ATK kayak gitu. Berarti itu bertahan berapa tahun? Itu bertahan hampir lumayan lama, hampir 2 tahun, nyampein 2 tahun. Oh iya, yang ini menarik. ATK itu kan bisnis yang cukup menguntungkan lah. Kalau apalagi deket perkantoran atau sekolahan. Iya. Itu lokasinya dekat dengan sekolahan. Kebetulan di lokasi di rumah saya itu di pinggir jalan raya, di Iya. sampingnya itu sekolah ya, SMA, SD sama SMP. Jadi Wah, itu digabungin. strategis banget itu. Lumayan strategis banget. Lah, ini yang menarik. Kenapa kok bisa sampai tutup atau alias bangkrut lah mungkin ya? Kenapa bisa tutup aja lah? Jadi panjangnya ceritanya untuk masalah ATK ini dari saya mulai merintis ya, dari saya mulai dari di Korea, masih di Korea bersama istri saya. Terus ya pendapatan lumayan lah besar kayak gitu, jadi lancar kayak gitu. Tiap hari pemasukan sama pengeluaran juga stabil lah, jadi keuntungannya ya lumayan. Kira-kira saya mau tahu ini, per bulan itu kira-kira mendapatkan bersih berapa itu? Kalau ATK. untuk ATK itu mungkin untuk dilihat dari keuntungannya mungkin dari kertasnya ya. Mungkin kalau misalkan alat-alat kantor itu minim banget untuk kebutuhan dari mulai listrik kayak gitu. Saya alokasikan misalkan dari penjualan alat-alat kantor itu, dari alat-alat kantornya itu buat biaya
lain-lain dari mulai listrik kayak gitu, terus peralatan lain-lain. Sedangkan untuk biasanya kalau misalkan bisnis fotokopi itu dihitung keuntungan dari kertas gitu. Kertasnya berarti. Jadi kertasnya misalkan kertasnya berapa, satu hari itu berapa ribu lembar kayak gitu, dan Tidak paten lah keuntungannya per bulan itu seberapa begitu, gitu. itu rata-rata saja 2 juta kah, 4 juta. Iya, dihitungnya mungkin untuk biaya lain-lain kayak gitu, kayak servis kan mesin fotokopi itu ya, dulunya sih servis mesin itu kalau saya dari kalau masih di Korea kan saya kan nggak ada yang ngurus masalah teknisinya mesin fotokopinya, jadi istri itu suka manggil servis gitu. Berarti jasanya itu lumayan mahal, hampir satu kali itu misalkan apapun kerusakan yang sekecil apapun bayarnya tetap segitu sih. Masalah ditambah lagi spare partnya. Semenjak saya pulang dari Korea, saya kan belajar dari internet, media sosial tentang fotokopi mesin, fotokopi itu gimana servisnya. Iya. Saya mencoba belajar terus bisa, dan lumayan hasilnya saya bisa sendiri bongkar sendiri, terus ganti spare part sendiri, terus jadi tidak mengandalkan itu teknisi lagi. Oh, ini Mas Aris ini orang yang aktif, belajar di YouTube aja udah tahu teman-teman. Kira-kira laba minimumnya lah, rata-ratanya aja diambil per bulannya itu berapa? Kalau untuk laba minimum per bulannya itu sekitar berapa ya? Sekitar 6 sampai 7 juta. Lumayan banget itu. Tapi kan itu pendapatan kotor gitu. Iya, pendapatan kotor, belum dipotong listrik. Iya, belum. Karyawan atau kalau ada karyawannya. Punya karyawan nggak dulu? Kalau karyawannya ada. Cuman istri saya karyawan. Aduh, istri sendiri mah digaji juga. Double lah. Malah keuangan masuk ke istri semua. Ini yang membuat usaha itu jadi tutup itu gimana ini? Pasti teman-teman semua ini mau tahu ini. Dengan penghasilan segitu besar kok kenapa tutup, kan sayang sekali kalau seiring dengan membuka saya mesin mesin ATK itu penjualan alat-alat ATK itu ditambah lagi dengan air isi ulang. Air isi ulang galon. Dan kan tempatnya itu dipisah kayak gitu, jadi sama kayak gitu. Ingin mendapatkan tambahan lain gitu. Enggak dari fotokopi doang hanya pendapatan lain dari situ. Kalau mulai ditutupnya itu hampir bebarengan gitu, kayak tutup semuanya kayak gitu. Iya, penyebabnya apa? Teman-teman pasti pengen tahu banget ini. Kalau misalkan penyebabnya itu apa, mungkin seiring waktu saya berjalan menggeluti masalah bisnis ATK yang lumayan mendapatkan ilmu, pengalaman, terus dari isi ulang air juga mendapatkan ilmu dan pengalamannya juga, sampai akhirnya memutuskan untuk tutup karena saya memilih untuk kerja pabrik lagi seperti pabrik, tapi pabriknya di Indonesia kayak gitu. Pabrik apa itu? Pabriknya pemiliknya sama orang Korea, pabriknya tekstil mesin pembuatan kain kayak gitu. Karena iya, sayang loh, malah kan orang yang kerja di pabrik aja pengen buka usaha sendiri, nggak ikut orang kan. Ini malah yang punya usaha dengan yang udah mapan lah, dengan kotor aja 7 juta rupiah, mungkin bersihnya bisa sampai 4 jutaan lah. Kok bisa sampai melepaskan begitu saja, malah milih pabrik gitu loh. Mungkin gajinya pabrik lebih besar. Ya mungkin kalau misalkan bonusan itu mungkin intinya kayak gini, mungkinnya pemikirannya mungkin karena saya belum juga berpengalaman masalah bisnis pertama kali. Iya. Karena banyak juga bisnis yang lain, kalau misalkan emang sih ribetnya itu kalau misalkan bisnis sendiri, buka sendiri itu emang kita mikir kayak gitulah supaya usahanya itu berkembang, nanti itu bagaimana gitu.
Tapi kalau misalkan kita kerja di pabrik itu kan kita nggak mikir apa-apa, cuma mikir kerja, dapat bayaran per bulan segitu kan udah pasti. Kalau misalkan usaha meskipun rata-rata dibilang agak lumayan, tapi kan nggak pasti tiap hari kayak gitu. Dan masalahnya pun tidak sama ya. Pasti tiap hari